Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas berkat beliaulah kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kemudian jadi di sini saya ingin sharing sedikit tentang kitab tafsir Robbana karya Ustadz Dr. Muhammad Abdul Khaliq Hasan LCMA selaku dosen di Raden Mas Said Surakarta. Nah, jadi dari buku ini saya mau sharing mengenai kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah tentang Nabi Yusuf yang kita ketahui dari dulu itu kan hanya sebatas belum seluas penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Haji Muhammad Abdul Khaliq Hasan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Nabi Yusuf itu merupakan putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau itu merupakan salah seorang nabi utusan Allah yang membawa ajaran kepada umatnya. Bahkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan kisah terbaik atau ahsanul qasas yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa dikatakan kisah terbaik? Karena pertama, kisah Nabi Yusuf itu merupakan satu-satunya kisah tentang Nabi yang dari awal kehidupan sampai di akhir itu tuh dibahas tuntas. Bahkan nama Nabi Yusuf sendiri dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, yakni surat Yusuf. Kemudian nama Yusuf diulang dalam Al-Quran itu sebanyak 24 kali, 23 kali di dalam surat Yusuf dan 1 kali di dalam surat Ghafir. Kemudian banyak kisah teladan yang dapat kita ambil, kita petik hikmahnya dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semisal kesabaran. Saat Nabi Yusuf itu masih kecil, beliau itu dibuang oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian setelah itu dari sumur itu beliau diambil para musafir yang melewati sumur tersebut dan kemudian dijual ke pasar. Bayangin itu Yusuf saat itu masih kecil tapi ujiannya udah sangat berat, tapi beliau itu dengan penuh kesabaran melewati hari-harinya. Kemudian terakhir beliau itu dijadikan budak atau dibeli oleh seorang saudagar kaya, yang mana nantinya kisahnya beliau itu akan menjadi kisah yang paling fenomenal yang kita tahu tentang Nabi Yusuf dan Zulaiha. Jadi kita membahas tentang khususnya Nabi Yusuf aja yang fenomenal banget, kisah Nabi Yusuf dengan Zulaiha. Nah, Nabi Yusuf dengan Zulaiha itu kan dikisahkan bahwa Zulaiha atau istilahnya istri dari tuannya menggoda Yusuf untuk berhubungan badan, tapi Yusuf menolak kan, hingga beliau itu lari dari ruangan yang udah iniin sama istrinya. Tapi begitu beliau lari itu langsung ditarik gitu kerannya dari belakang. Nah, akhirnya robek. Nah, disitulah kebuka kebenaran bahwasannya Nabi Yusuf itu tidak melakukan tindak keji, tapi memang dihasut dan dirayu duluan. Nah, yang dapat kita simpulkan bahwasannya dulu ketika Nabi Yusuf dirayu oleh Zulaiha itu, saat itu Nabi Yusuf umurnya sekitar 20-an tahun. 20-an tahun itu kalau yang ada di bukunya Ustadz Hasan ini, menurut psikologisnya usia-usia segitu adalah usia kematangan untuk berhubungan seksual. Nah, namun ketika kita kembali ke kisahnya Nabi Yusuf, betapa beliau itu sosok yang bisa menahan hawa nafsu. Padahal misalnya di saat itu sudah dihadapkan dengan seorang wanita cantik, Zulaiha, dengan wanita cantik yang paling cantik di zamannya,
Dan itu tidak ada orang gitu. Kalau memang seandainya memang Yusuf itu tidak memiliki iman, pasti kan sudah terjadi hal yang diinginkan oleh Zulaiha. Tapi kembali lagi, karena ini adalah utusannya Allah, adalah nabinya Allah, maka hal tersebut tidak terjadi. Nah, yang dapat kita ambil kesimpulan ya, khususnya maksudnya di zaman sekarang itu para pemuda-pemudi itu tuh banyak yang dibutakan oleh hawa nafsu sesaat gitu. Padahal sebenarnya mereka tahu kalau itu adalah perbuatan yang salah gitu. Jadi banyaklah yang kita bisa ambil kesimpulan dari kisahnya Nabi Yusuf. Tadi khususnya seperti yang Nabi Yusuf dan Zulaiha. Ternyata ketika kita bisa menahan ujian dari Allah, nanti tuh kita akan diangkat derajatnya oleh Allah begitu. Karena setelah kisahnya Nabi Yusuf itu, akhirnya di akhir kehidupannya beliau itu diangkat menjadi salah satu pemuka di Mesir. Dari kitab ini dikatakan tingkat Perdana Menteri di sana Mesir gitu. Awalnya kan dari perbendaharaan, kemudian beliau naik jadi Perdana Menteri di Mesir. Itu karena apa? Karena kesabaran dan ketabahan beliau selama menjalani kehidupannya yang begitu banyak cobaan. Dan di akhir hidupnya Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan keluarga-keluarganya, khususnya ayahanda yang telah berpuluh tahun terpisah jauh gitu. Mungkin hanya ini sedikit yang saya bisa sampaikan. Mungkin di lain waktu kita akan membahas yang lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.